Terima kasih masih tetap bersama Silaturahim baik televisi atau radio bersama Dr. Gita. Kita tengah membahas persiapan menyusui ya bagi ibu-ibu yang memang akan segera memiliki buah hati. Ini bahasan kali ini mudah-mudahan membantu. Baik Dok, kita lanjutkan kembali. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Menantu saya punya penyakit kanker payudara, dia menyusui, bayinya tidak mau ASI, dia maunya susu yang lain. Apakah bayinya tahu atau karena pengaruh dari penyakit kanker ibundanya? Oke, baik. Ya. Ini mungkin perlu dikelirkan lagi ya, ini kanker payudaranya kanker payudara atau tumor jinak FAM. Seringnya terjadinya tumor jinak juga itu pada ibu yang pada perempuan gitu ya. Kalau kanker payudara otomatis kan harus dilakukan terapi segera, misalkan dioperasi, dilakukan kemoterapi karena itu bagian yang ganas. Kalau memang betul kanker payudara, biasanya proses menyusui memang sulit untuk dilakukan karena terapi itu sendiri harus dikejar terapinya untuk keselamatan nyawa ibunya. Tapi kalau ini adalah tumor jinak atau FAM, itu tidak bermasalah untuk tetap menyusui bayinya. Bisa jadi ketika disusui mungkin saja bayinya diposisikan belum nyaman. Latch on ini atau pelekatan mulut bayi ke payudara itu perlu senyaman mungkin dia sehingga bisa mendapatkan ASI secara optimal. Nah, ketika dia latch on-nya belum pas, bayi akan dapat lebih sedikit seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika bayi yang menyusunya hanya di puting saja, ini akan hanya dia memijat daerah saluran ASI sehingga gudang ASI-nya nggak kepijat. Kalau gudang ASI-nya yang kepijat dan menyusut sampai daerah hitam sekitar puting, otomatis dia akan mendapatkan lebih banyak. Bayi ketika dapatnya lebih banyak, dia akan lebih kenyang sehingga lebih nyaman ketika selesai disusui. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana kalau ternyata misal ini skenarionya karena ini kan katanya kanker payudara. Kalau ini kanker payudara, utamakan untuk melakukan terapi dulu untuk ibunya. Kalau saya sih sarankan demikian. Yang kedua, kalau ternyata ini tumor jinak atau FAM, ini bisa. Intinya ini bisa kok menyusui. Tumor jinak ini bisa menyusui, FAM ini bisa untuk menyusui. Nanti konsultasi sama dokter bedah untuk tumor jinaknya, tapi untuk proses menyusui itu bisa. Ada kesulitan untuk proses menyusuinya, dievaluasi bersama dengan konselor menyusui agar bisa tahu seperti apa sih teknik menyusuinya, apa yang mesti diperbaiki seperti itu. Itu saja. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Gita. Oke, Mbak, silahkan dengan Dokter Gita. Koneksinya buruk sekali ya? Tidak terlalu terdengar. Tampaknya kita harus putus dulu karena memang koneksinya buruk sekali. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya yang dikirim baik WA ataupun SMS ke 081119999720. Dok, berapa lama sih bayi ditidurkan setelah menyusui biar nggak gumoh? Tahu gumoh kan? Tahu. Muntah kecil gitu. Iya. Bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu sering gumoh. Itu adalah hal yang wajar karena katup antara lambung sama kerongkongannya belum bisa menutup dengan baik. Nah, yang dilakukan setelah menyusui ada anjuran untuk ditegakkan dulu. Ditegakkan tidak harus sampai sendawa, paling 5 menit atau 3 menit itu bayinya ditepuk-tepuk seperti itu, memastikan bahwa si ASI yang sudah diminum ada tetap di lambungnya gitu. Setelah itu silahkan untuk dibaringkan. Namun kadang-kadang walaupun setelah lama kita tepuk-tepuk ada yang keluar juga. Ketika gumoh terjadi dan sudah berbaring posisinya, cukup miringkan
Tujuannya memiringkan si bayi adalah agar ASI yang termuntahkan itu tidak masuk ke saluran napas. Itu pertolongan pertamanya. Jadi jeda waktu dari menyusui kemudian ditepok-tepok itu paling cepat 3 menit sampai 5 menit. Atau dirasa kalau sudah lebih dari 5 menit juga tidak apa-apa, silahkan saja, tidak ada patokannya. Tapi 3 sampai 5 menit untuk memastikan si ASI itu tidak keluar lagi ke kerongkongannya, seperti itu. Iya, jadi perlu waktu 3 menit saja ya, cukup sebentar. didirikan di dada. Yang tepat itu sih sebetulnya kalau bisa ya, kalau berani. Kadang-kadang kan kalau masih baru lahir agak ringkih gitu kesannya. Perutnya bayi itu menekan bahu kita atau kita yang begini supaya menekan lambungnya, kalau ada udara dia bisa mudah keluar seperti itu. Tapi kalau latch on menyusuinya oke, pelekatan menyusuinya oke, biasanya jarang ada udara sehingga ketika kita beginiin gak sendawa tuh bayinya. Iya, gelegean ya. Enggak gelegean. Biasanya gelegean terus diterusin dengan gumoh ya. Ya, begitu. Baik, yang berikutnya dari tanpa nama lagi. Dokter, apa benar sih kalau babynya lagi batuk, ibunya yang sedang menyusui jangan makanan bersantan karena akan mempengaruhi lewat susunya? Betulkah? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bayinya batuk, ibunya nggak boleh makan yang bersantan. Sebetulnya itu tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena bayi yang sedang batuk itu disebabkan, pertama bisa saja itu karena self defense-nya dia ketika ada sesuatu yang mau masuk ke saluran napas sehingga dia terbatuk. Atau yang kedua karena infeksi virus kah atau bakteri kah, sehingga tidak ada kaitannya dengan apa yang ibu makan. Apapun yang ibu makan, mau minuman dingin, mau makanan pedas, mau makanan bersantan, di tubuh kita itu akan diubah sedemikian rupa sehingga yang diambil sari-sarinya untuk produksi ASI. Jadi makan apa saja itu maksudnya tidak menyebabkan si anak itu batuk, tapi batuk sendiri disebabkan oleh infeksi itu tadi sendiri gitu. Iya, kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Dok, ini dari Ibu Titi. Dok, makanan apa yang membantu karena terus terang saya ingin ASI eksklusif 2 tahun tanpa makanan tambahan nanti, agar susunya nanti tetap banyak, apa yang harus saya makan? Oke. Ibu keren. Terima kasih Bu Titi pertanyaannya. Sebelum saya bahas tentang makanan, ASI eksklusif itu artinya sumber nutrisi hanya ASI saja, hanya dianjurkan sampai usia 6 bulan, Ibu. Ya, kalau setelah itu bayi harus makan makanan pendamping untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya. Kenapa? Karena dari makanan pendamping itu dia akan mendapatkan kalori jauh lebih banyak dan gizi jauh lebih lengkap. Ya, melengkapi si ASI ini. Nanti di usia 1 tahun dan 2 tahun mulai semakin perlu makanan yang lebih padat lagi gitu. Nah, makanan apa yang bisa ibu makan untuk agar ASINya tetap banyak sehingga bisa menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih? Apa saja ibu? Tidak ada makanan yang diutamakan, yang didewakan kalau istilahnya mungkin ya. Hanya itu saja tidak. Makanan yang ibu sukai silakan ibu makan. Makanan yang sehat, yang gizi seimbang, itu yang penting. Kenapa? Ibu yang sehat, otomatis bayinya pun akan sehat. Seperti itu Ibu. Jadi ingat, tidak ada makanan didewakan. Makan apa saja yang ibu suka, silakan. Termasuk ikan nggak masalah. Nggak masalah. Banyak ibu-ibu yang memikirkan kalau makanan yang amis-amis anaknya nggak doyan. Tapi kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan ibu siapa? Dengan Nita. Ibu, Mbak Nita. Iya, silakan dengan dokter Gita. Assalamualaikum dok. Iya. Ini dokter mau tanya, anak saya kan usia 14 tahun gitu dok. Iya. Perempuan. Besok kan di sunat gitu dok. Apakah nanti tidak ada gangguan gitu dok kalau di sunat sudah gede gitu dok, untuk payudaranya, untuk biar nanti dilekatkan gitu dok. Dan Maaf sekali Ibu, bisa diulangi lagi pertanyaan Ibu Nita? Iya, ya sudah besar. Halo? Jelas Mbak. Iya, saya mau tanya dok, anak saya kan umur 14 tahun. 14 tahun. Nah,
Besok kan mau disunat gitu dok. Nah terus apakah kalau disunat sudah besar, apakah tidak ada gangguan untuk payudaranya gitu dok untuk dia menikah nanti? Dan kalau saya tanya, yang kedua, sebelumnya lama atau tidak dok? Karena dia udah bersekolah 1 minggu gitu dok. Dan kalau pikiran untuk perempuan gitu dok, apakah bagiannya separah apakah gitu dok, itu biar kita sembuh gitu dok, itu saja itu dok. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 14 tahun putrinya. Terus dia khawatir pertumbuhan untuk nanti ke depannya begitu. Sorry tadi kan remaja sedang tumbuh ya, memang 14 tahun ya. Oke. Apa yang harus baik. Jadi ketika usia 14 tahun untuk remaja perempuan itu kan pada awal-awalnya memang masih masa-masa perkembangan payudara ya, perkembangan payudara. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat itu biarkan saja, merawat seperti biasa, seperti merawat tubuh seperti biasanya. Kemudian yang harus dilakukan untuk kedepannya, apakah nanti khawatir bermasalah proses pertumbuhannya sih ya tidak, selama tidak ada gangguan apa-apa gitu. Mohon maaf sekali Bu Nita, tadi saya ada yang miss itu kalimat pertanyaannya, tapi yang saya tangkap ini putrinya ibu di usia 14 tahun sekarang lagi masa pertumbuhan, perkembangan payudaranya, nanti apakah nanti kedepannya bisa mempengaruhi proses kemampuan dia untuk menyusui atau tidak. Kalau saya bilang kalau selama sehat, selama tidak ada masalah itu tidak apa-apa, tapi kalau misalkan ada ya seperti tadi ada pertanyaan sebelumnya kan ada macam tumor jinak kah atau apa, ada kelainan payudaranya itu apakah bisa menimbulkan masalah menyusui? Kalau tumor jinak sih tidak gitu, kanker payudara bisa jadi. Kemudian kelainan-kelainan pada payudara yang bisa menimbulkan masalah menyusui itu misalnya itu tapi sangat jarang terjadi ya, itu yang tidak berkembang, dimana payudaranya itu tidak berkembang, itu tapi sangat-sangat jarang sekali, ditandai dengan dia pada masa pubertas itu tidak berkembang, tidak berubah gitu bentuknya, hanya seperti awal-awal saja. Nah biasanya ketika dia sudah hamil tidak ada perubahan juga bentuk payudaranya. Nah kemudian bentuk payudaranya juga berbeda, biasanya tidak seperti perempuan pada umumnya. Ini namanya kelenjar payudaranya itu tidak berkembang dengan maksimal. Itu ada tapi sangat jarang sekali. Tapi kalau terjadinya normal, perkembangannya sesuai dengan pertumbuhannya, insya Allah tidak masalah gitu. Baik, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan. Dok, anak saya usia 21 bulan sudah nggak mau ASI lagi, berarti belum 2 tahun ya. Ya. Sampai dengan usia 20 bulan mau ASI, dan sekarang juga diberi susu formula nggak mau, tetapi susu UHT apa tuh? UHT ya. Itu dia mau. Bagaimana menurut dokter? Sejak putus ASI makannya jadi banyak. Terima kasih. Padahal produksi ASI saya masih banyak loh dok. Anaknya sudah menolak. Luar biasa ya. 21 bulan loh. Ini udah hebat banget. Iya ya. Hebat banget. 21 bulan itu sangat udah luar biasa ya. Nggak masalah Bunda. Bayi itu pintar, anak itu pintar. Dia tahu dia butuhnya apa. Jadi tubuh juga sudah diberikan sinyal ketika lapar harus bagaimana. Nah, usia 21 bulan dia sudah menolak menyusu dan dia sudah lebih memilih banyak makannya, minum susu UHT. Kalau memang sudah dicoba segala cara, misalkan dicoba dikenalkan lagi ke payudara untuk menyusu, diberikan ASI perahan juga tidak mau, tidak masalah. Ini tidak masalah. Udah 21 bulan, sebentar lagi juga 2 tahun gitu ya. Nah, tidak masalah, silahkan. Yang penting si anak kebutuhan gizi terpenuhi. Dari apa? Dari makanan keluarga. Usia 1 tahun ke atas sudah mulai makanan keluarga dengan porsi makanan di piring keluarga seperti itu. Jadi ketika dia sudah tidak menyusui, otomatis dia akan makan lebih banyak. Karena kan tidak ada ASI yang biasanya bikin dia tambah melengkapi kekenyangannya dia. Otomatis dia akan makan lebih banyak. Itu bagus ibu. Ikuti saja makannya. Coba juga dikenalkan lagi ke payudara. Tapi kalau misalkan tidak mau, makannya diperhatikan, sumber nutrisinya diperhatikan. Dengan mengenai susu UHT tadi ya, susu UHT diberikan itu memang anjurannya di atas 2 tahun ya, susu UHT ya tidak mengapa, tapi sebagai cemilan saja, bukan makanan utama. Yang utama adalah makanan makanan keluarga
seperti itu. Baik, kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Iya. Ibu Nia, silakan. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, anak saya kan besok mau sunat gitu dok. Kamu sunat? Perempuan. Oh ya. Umurnya 14 tahun. Tadi. Oke. Iya, Nah, oke. nah terus apakah di sunat sudah besar tidak ada gangguan untuk ini dok, tidak gangguan untuk payudara? Dan saya kan minta izin dari sekolahan itu 1 minggu gitu dok. Iya. Dan 1 minggu itu apakah bisa sembuh atau tidak? Dan sunat untuk perempuan itu digimanakan saja gitu dok? Sunat perempuan yang Ibu tanyakan Iya. ya Bu ya? Iya. Oh, mohon maaf ya Ibu, tadi saya kurang jelas mendengarnya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sunat perempuan 14 tahun untuk disunat. Kalau secara medis, kebetulan kita kan sebenarnya tentang ASI ya, nggak apa-apa. Ini kita bahas tentang sunat perempuan sedikit saja karena ini bukan ruang lingkup saya sebetulnya. Sunat perempuan kalau secara medis tidak dianjurkan Ibu, tidak dianjurkan karena pada laki-laki disunat, di khitan itu adalah kulit yang menutup daerah kepala penis itu dibuang karena dia menutup, dia akan menyimpan kotoran-kotoran yang berbahaya, menimbulkan penyakit. Sementara di perempuan semua terbuka gitu. Kalau disunat nanti apakah akan mengganggu payudaranya, perkembangan payudaranya sih tidak bermasalah ke sana memang. Cuma hanya saja kan disunat di perempuan itu kadang kita ada yang bilang di daerah klitorisnya itu dilukai sedikit atau cuma sedikit diusap seperti itu. Tergantung ininya ya Bu ya, tapi secara umumnya pada payudara tidak pengaruh apa-apa gitu. Kalau masa penyembuhan berhubung saya secara medis tidak pernah menganjurkan, hanya juga pun tahu dari kabar-kabar seperti apa proses khitan pada perempuan. Penyembuhan lukanya yang dilukai hanya sedikit, karena lukanya hanya kecil, lebih cepat sembuh dibandingkan khitan pada laki-laki tentunya. Seperti itu saja Ibu Nia. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Nia. Yang berikutnya adalah, Dok, kalau seorang ibu yang bayinya meninggal seperti yang tadi, tapi itunya agak sulit didapat, tapi intinya adalah kalau seorang ibu bayinya meninggal, air susunya masih banyak, apa yang harus dilakukan? Oh, gitu. Apakah bisa dijadikan donor ASI pendamping ibu yang lain atau bagaimana? Silahkan. Baik. Jika ini ada ya kalau bayinya meninggal setelah dilahirkan atau lagi masa menyusui kemudian bayinya meninggal, ya otomatis kan akan ada ASI yang masih ada gitu, masih ada diproduksi di situ. Yang perlu dilakukan pertama pada ibunya sendiri. Ibunya sendiri berniatnya seperti apa? Apakah si ASI ini akan terus dikeluarkan, artinya akan terus dikeluarkan seperti apa? Diperah terus dan akhirnya mungkin didonorkan atau nanti pengen dihentikan. Kalau ingin dihentikan, biasanya ketemu ke dokter kandungan akan diberikan pil hormonal, obat-obat hormonal untuk mengatur supaya nanti hormon prolaktin dan oksitosin ini sudah berhenti bekerja gitu. Kemudian, tapi kalau berniatnya untuk didonasikan, silahkan diperah, dikeluarkan ASINya, didonasikan, dianjurkan untuk mendonasikannya ke rumah sakit yang memiliki NICU. NICU itu neonatal intensive care, di mana di sana ada bayi-bayi yang pasti memerlukan ASI perah, karena biasanya ibu yang melahirkan bayi prematur ASINya belum banyak. Seperti itu, jadi dibantu dari ASI donor, seperti itu aja. Baik, pertanyaan berikutnya, anak saya umurnya 5 bulan dok, kalau nyusu maunya sambil tiduran dan dia langsung tidur, jadi nggak disendawakan dong dok, nggak apa-apa ya. Dan satu lagi, kaki bayi saya ini suka berkeringat dingin, ada gangguan apa ya dok? Tapi anaknya sih ceria aja. Baik, baik. Oke. Kalau tidur miring kemudian tidak disendawakan, nggak masalah, biarkan saja. Selama latch on-nya oke, udara itu tidak gampang masuk sehingga sendawa itu akan jarang terjadi. Dan umumnya kalaupun gumoh dia akan mengalir keluar sedikit.
kalau perlekatannya oke, latch on-nya oke, sehingga nggak khawatir untuk gumoh yang menyembur lah, yang banyak lah, karena tidak ada udara yang bantu masuk sehingga akan mendorong si ASI yang ada di lambung keluarnya lebih banyak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau ternyata ada gumoh yang keluar, dimiringkan saja bayinya. Kemudian kaki bayinya keringat dingin. Kalau bayinya tetap aktif, ceria, nggak ada keluhan lain, itu tidak masalah. Seperti telapak tangan kita kadang berkeringat dingin, itu tidak masalah. Itu tidak menunjukkan itu sebuah kelainan khusus sebenarnya. Baik, Dok, waktunya sudah mepet, Oh, jadi gitu kita ya? rangkum bahasan Oh, baik. Pada siang hari ini, silahkan. Gitu, baik. Persiapan menyusui selama hamil, yang paling penting adalah persiapan dari ayah bundanya, mempersiapkan fisik, mental, dan lingkungan. Menyiapkan dengan makan yang sehat, olahraga yang teratur, rileks, kemudian edukasi ayah, bunda, dan lingkungan. Persiapan yang kedua, mempersiapkan lingkungan tempat nanti melahirkan. Pastikan fasilitas kesehatannya mendukung keinginan ayah bunda memberikan ASI. Kemudian tips yang berikutnya agar ASI cepat keluar, lakukanlah stimulasi pada payudara dengan bayi menyusu langsung ke payudara sedari awal, sejak bayi lahir, dengan melakukan apa? Inisiasi menyusu dini. Kemudian dilakukan rawat gabung 24 jam. Kenapa? Agar konsisten menyusui langsung bayi baru lahir selama 3 hari pertama, sehingga laktogenesis kedua ini benar-benar terstimulasi, sehingga hormon yang menghasilkan ASI akan terstimulasi dengan baik, keluar banyak, seperti itu. Mungkin sekitar itu saja paling ya Bu Nuning yang akan bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Sama-sama. Gita Tiara Paramita yang hari ini sudah bersama-sama kita, Ikhwan Akhwat. Beliau adalah dari Rumah Sakit Melia di Cibubur ya, yang mudah-mudahan benar-benar dapat mengisi pemahaman kita, cakrawala pandang kita mengenai menyusui dengan jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya, insya Allah ya. Dan untuk bunda-bunda yang sedang menantikan buah hati, mudah-mudahan semakin bersemangat, karena tidak ada yang paling menyenangkan, membahagiakan ketika anak-anak bisa kita berikan ASI eksklusif selama 2 tahun hanya melulu ASI. Dan terima kasih juga untuk dukungan ayahanda serta ibu mertua ya Dok ya, bapak mertua. Terima kasih sekali lagi, insya Allah kita akan jumpa kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.